silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kadzim. Ketika ada orang yang sudah mengaku sebagai kesepakatan pembelokan sejarah tentang Sunan Gunung Jati, maka orang-orang yang masih duriatnya Sunan Gunung Jati dari Sultan Maulana Hasanuddin pun mereka semua dibantet sekarang mulai bangkit. Maka saya sampaikan tahadusan binikmatillah. Al-Fakir bin Mama Haji Ahmad bin Mama Haji Aceh bin Mama Tubagus Samaun bin Tubagus Almudin bin Tubagus Isam bin Tubagus Sanong bin Tubagus Aliuddin bin Tubagus Syekh Maulana Mansur Cikaduren bin Syekh Maul Sultan Ageng Tirtayasa bin Syekh Abdul Ma'ali bin Syekh Abdul Mafafir bin Sultan Muhammad bin Sultan Maulana Yusuf Kasuniatan Banten bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Akhirnya sarwadaya entang pula dia doang halus dan kunjat. Berminyak, usah, belang lagi, jadi gak pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa hari ini saya menemukan di YouTube yaitu tentang ceramahnya Kiai Haji Buya Qurtubi. Insyaallah yang saya cermati ceramah-ceramah beliau itu sangat garang. Yang katanya beliau itu adalah orang yang alim lama. Banyak kitab-kitab besar yang beliau kaji, dan beliau juga balag atau menggelar pengajian-pengajian kitab-kitab besar. Kemudian munculnya Kiai Haji Imaduddin dengan membawa tesis ini. Rupanya beliau Buya Qurtubi ini tidak menerima apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan berbagai argumen, berbagai hujah, bahkan pernah beliau itu menantang untuk debat, tapi secara tertutup gitu. Ditunggu katanya. Dan saat itu tidak terrealisasi. Persoalan nasab Habib terus bergulir, bahkan makin memanas karena yang ditunggu-tunggu kejujuran, keterbukaan daripada pihak terkait Habib atau Rabithah Alawiyah tidak ada yang menanggapi langsung. Yang muncul hanya narasi-narasi kebencian, tuduhan-tuduhan yang tidak elok, poyokan-poyokan, dan juga
seperti menjadi kesepakatan oknum Habib satu dengan yang lainnya. Dari berbagai ceramah banyaknya yang hanya mengupas tentang kemuliaan nasab dan gelar habaib. Entahlah itu apakah upaya mereka-mereka agar umat ini terus mengikuti, memuliakan, menghormati, dan menjadi muhibbin mereka, mengunggulkan diri, mengunggulkan nasab, mengunggulkan gelar. Ada yang membelok-belokkan sejarah, mengungkap tentang kesaktian, karomah-karomah para datuknya. Ada menebar-nebar ketakutan kepada umat yang membenci katanya, memfitnah katanya, akan kualat kehilangan syafaat. Bahkan ada yang mengatakan, menuduh secara keji, yang mengoreksi, yang mengingatkan, membicarakan masalah nasab habaib adalah iblis lah, dajjal lah, macam-macam. Insyaallah lucu. Ya bagaimana tidak lucu? Robito itu kan tempat untuk mengesahkan sebuah gelar seseorang yang masih alul bait atau suriyahnya Kanjeng Nabi secara silsilah, sampainya dibuatkan sebuah pegangan buku Robito untuk mengesahkan gelar kehabiban. Kemudian ada yang menganggap bahwa kalau tidak punya buku Robito, siapapun yang mengaku zuriyahnya Nabi adalah palsu. Artinya hanya pemilik buku daripada Robito itulah yang sah, katanya seperti itu. Masya Allah, nggak tahu itu. Artinya apakah ulama-ulama nasab dunia ini sudah jumhur kesepakatan, artinya ada kesepakatan bahwa Robito itu adalah lembaga satu-satunya yang mengesahkan seseorang yang masih keturunan Kanjeng Nabi yang bergelar Habib, dan untuk pembuktiannya adalah mereka diberinya sebuah buku pegangan sebagai bukti pengesahan. Artinya begini saudara-saudaraku ya, kalau Robito itu sudah mengeluarkan buku bagi anggota-anggota yang sudah disahkan, pastinya itu kan lewat penelitian ahli nasab. Artinya apa? Artinya di sana ada ahli-ahli nasab yang terpercaya, yang alim alamah gitu loh ya, yang ahli gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin tidak ada yang nongol untuk menanggapi secara transparan, jujur gitu. Ahlinya itu
yang mengeluarkan buku nasab itu, yang mengesahkan gelar Ahlul Bait atau Zuriyah Nabi itu. Kemana ahlinya? Bahkan seolah ada pembiaran oknum-oknum Habib dengan berbagai macam tugasnya untuk membuat narasi, doktrin, statement yang mengunggulkan diri, yang menuduh fitnah, kejam, keji terhadap kelompok-kelompok yang mempertanyakan masalah nasab. Padahal itu ada asbab kan? Ada asbab umat mempertanyakan tentang absen nasab itu karena perilaku oknum Habibnya itu sendiri yang berlawanan jauh dengan apa yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi yang diklaim sebagai datuknya. Ya otomatis demi untuk menjaga marwah kehormatan Kanjeng Nabi itu muncul seorang yang terketuk hatinya dalam menjaga, melindungi, membersihkan kesucian Kanjeng Nabi, kesucian ahli bait, kesucian para ulama zuriyah Nabi. Jadi apa yang terjadi sekarang yaitu diawali dengan adanya tesis Kiai Haji Muhyiddin, kemudian disertai dengan juga pendapat-pendapat yang sama ya dengan Kiai Haji Muhyiddin, yaitu mempertanyakan tentang masalah keabsahan. Itu hal yang logis, konsekuensi logis ya dari apa yang diperbuat oleh anggota Rabithah Alawiyah itu sendiri yang kasar, yang kurang adab, yang jauh perilaku dengan Kanjeng Nabi. Dan yang lebih menjadi gencarnya lagi adalah ketika ada seorang ya anggotanya menyatakan bahwa keturunan Wali Songo terputus karena alasan jalur perempuan. Itu sudah berkali-kali itu saya tanggapi dan saya jelaskan itu pendapat yang ngawur. Dari sini kemudian bangkitnya para ulama wa khususun itu para trah atau zuriyah atau cucu atau turunan Wali Songo itu. Nah dari situ. Nah ini ya sewajarnya lah sebagai ulama Nusantara, Kiai Nusantara atau cucu-cucu Wali Songo itu bangkit itu untuk menanggapi statement ngawur itu loh. Karena apa? Kenyataannya memang ada keturunan Wali Songo itu. Lalu Kiai Qurtubi di mana saat itu? Saat ada yang mengatakan bahwa turunan Wali Songo terputus gitu. Kemana itu? Buya Qurtubi itu loh. Sekarang muncul menantang-nantang debat tentang turunan Wali Songo yang bahkan beliau sendiri mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Kan lucu, kan sudah diputus dan tidak menanggapi artinya menerima. Kenapa sekarang ketika ada para tokoh-tokoh ya turunan Wali Songo mengadakan Bacaun Masail di Pondok Benda Krep, kemudian terjadi kesimpulan bahwa Sunan Gunung Jati adalah bukan turunan dari Pahlawi, gitu kan? Kesimpulan itu kan tidak semerta-merta, tapi hasil daripada debat yang santun
dari tokoh-tokoh persepuan, kiai ahli nasab dari Aceh, dari Madura, dari Garut, dari ahli manuskrip itu ya, kesepuan Cirebon, bahkan dari Banten itu Angtus itu. Saya pernah dekat dengan beliau itu Bagus Fatul Hazim gitu. Sekitar ada 50-60 dikabarkan itu kiai atau tokoh, dan bahkan Kiai Haji Imaduddin sendiri di situ, kiai ulama. Turun oleh Songo. Jadi kesimpulan itu sudah menjadi kesepakatan bersama para tokoh-tokoh, tidaklah semerta-merta hasil daripada kesimpulan Kiai Haji Imaduddin itu sendiri, bukan. Lalu muncul lagi ini, Buya Qurtubi ini tidak menerima hasil daripada musyawarah di Pondok Pesantren Banda-Kerep, kemudian menuduhnya sebagai pembelokan sejarah Sunan Gunung Jati, menuduhnya sebagai pembelokan. Artinya tuduhan itu bukan cuma pada Kiai Haji Imad saja, tetapi pada orang-orang yang waktu itu duduk di majelis di Pondok Banda-Kerep itu. Mereka adalah penyeleweng daripada silsilah Sunan Gunung Jati. Dituduh membelokkan, lalu dengan marah-marah, emosi. Bahkan saya coba untuk melihat YouTube yang lain, ceramahnya Buya Qurtubi ya, yang terkait dengan hasil musyawarah ini. Masya Allah, banyak kalimat-kalimat yang sekira nggak layak, nggak pantas itu disampaikan oleh seorang Kiai Haji Buya itu, yang alim itu nggak pantas. Itu perkataan-perkataan yang merendahkan Kiai Haji Imaduddin, yang kata bukan ulama lah, seperti ulama tapi bukan ulama lah, yang songong lah, yang kemarin sore lah. Di sini nih saya nggak habis pikir itu. Ya, mau tesis itu sebagai apalah. Seorang ulama kok tunas dengan mudahnya itu kan suuzon, menuduh pembelokan sejarah kemudian merendahkan orang lain. Apakah itu bukan bahaya? Mencoreng itu kehormatan sebagai ulama, merendahkan sesama. Masya Allah. Imaduddin bukan ulama katanya. Kemudian tidak menjelaskan apa sih kriteria ulama itu. Menurut beliau tidak disampaikan. Apakah
beliau sendiri yang mengaku sebagai ulama. Memang ulama. Yang saya tahu nih ya, maaf ini orang bodoh seperti saya, kata ulama itu kan mengandung 3 huruf itu bimana ailiyin, ain itu artinya yang luhur itu himmahnya atau yang diluhurkan derajatnya itu oleh Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau bermakna luhur itu segala sesuatu himmahnya itu diarahkan ke atas, artinya ke Allah misalkan, bukan kita menempatkan Allah di atas ini ya ke Allah misalkan, berarti itu adalah orang yang paling ridho dan ikhlasnya dalam berjuang agama atau memberikan pencerahan kepada umat dengan kasih sayangnya. Kemudian lamnya itu kan lutfun, bermakna lembut, itu lebih bijak gitu, bijak. Kemudian mimnya itu mulkun, artinya orang yang mampu mengontrol diri, mengontrol hawa nafsunya sehingga tidak mudah emosi gitu ya. Itu karakter ulama kan seperti itu mestinya. Lah kok yang tadi saya lihat itu kok Buya Qurtubi kok dalam menanggapi tentang hasil daripada musyawarah di Pendaklab ini kok dengan emosi dan bahkan menuduh sebagai pembelokan sejarah. Di satu sisi beliau sampai mengungkapkan silsilah dirinya menyambung ke Sunan Gunung Jati katanya, yang sudah dibilang itu terputus itu oleh oknum juga itu, tapi diem itu Buya itu. Tentang ulama itu kan kriterianya itu kan saya kira lebih paham dan sangat paham itu Buya itu. Sebagai warasatul anbiya tentunya kan sikap, perilaku, ucapan sebagainya itu kan kiblatnya ke sana. Ya, kesabarannya juga enggak begitu cepat emosi atau mudah berkata-kata yang tidak selayaknya lah itu ya. Begitu juga tentang ilmiah. Keilmuan itu kan idrakul lisain. Artinya bahwa keilmuan atau ilmu itu berfungsi untuk mengetahui sesuatu apa saja ya, saban-saban suci-suci bisa melalui istidlal pengkajian itu kan ya, melalui pengkajian yang dilakukan Kiai Haji Imad itu kan melakukan pengkajian, penelitian itu bila hakikat dengan nyata, ada rujukan, ada referensi itu dari kitab itu. Al-yakin kemudian dengan keyakinan setelah dianalisis itu meyakini bahwa demikian wal ma'rifat, dan dengan melihat gamblang ya, meskipun itu ma'rifat itu bermakna mengenal, tapi melihat gamblang itu apa yang jadi penelitiannya bahwa kesimpulannya ada demikian. Saya kira itulah yang namanya bentuk ilmiah gitu loh. Jadi ada penelitian istidlal, kemudian ada rujukan yang jelas, yang lengkap, kemudian
sambungkan dengan realitas kenyataan itu kan, dan dipahami gitu. Tapi dibilang oleh Kiai Qurtubi itu bukan ilmiah. Ya sudah, kalau begitu sebaiknya ini ucapan yang atau pernyataan yang sangat saya kira ini kok debat aja belum terjadi sudah menyimpulkan pembelokan sejarah. Artinya nanti kalau itu tantangan itu terrealisasi antara Kiai Imad dan Kiai Buya Qurtubi itu datang, maka kesimpulan yang harus dikeluar adalah maha benar, maha lurus itu tentang sejarah itu gitu loh. Dan harus mendapatkan kesepakatan seluruh jagat ahlan asal. Karena apa? Karena sudah menuduh membelokkan, artinya beliau meyakini bahwa apa yang akan disampaikan adalah pasti lurusnya gitu. Pasti lurusnya, bahkan menantang untuk silakan buka data, bawa data. Hakul yakin Kiai Haji Imad pasti datang itu. Dan saya sampaikan kepada Buya Qurtubi, yang bagusnya juga bukan hanya panjenengan itu ingin berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin secara pribadi, tetapi bagus kalau membawa yang lain ya, yang diperjuangkan oleh panjenengan, yaitu dari Ba'alawi atau yang menjadi penyebab bangkitnya turunan Wali Songo itu dikarenakan ada yang menyatakan terputus. Di satu sisi nyenengan masih saja itu kan mengulas tentang keturunan diri panjenengan sendiri. Ini saya kira wallah alam bisawab, ini saya orang kampung ya, tapi saya melihatnya ini yang sangat disayangkan adalah Buya Qurtubi ini terlalu emosi dan ada kesombongan, maaf ya, karena sudah merendahkan lawan yang belum terjadi, yang belum menghadapi, yang belum dihadapi itu, dan kesimpulan yang gegabah. Saya kira mestinya hayo aja debat secara baik-baik kan begitu, nggak usah banyak dulu melemparkan narasi-narasi yang merendahkan lah, yang menantang, iya, yang dengan sikap garang arogan lah, sombong. Insyaallah, masya Allah. Moga saja ini semuanya sehat ya, Buya Qurtubi sehat ya, dan alhamdulillah ini tanggapan daripada Kiai Haji Imaduddin ini juga itu top ya, markot top itu. Beliau ingin ada sesi untuk berdebat itu secara baik dengan pihak Rabithah Harwiyah, yang dalam hal ini seharusnya ya yang datang ya Habib Taufik Assegaf itu. Nah ini kepada panitia ini tolong keduanya ini ya, tokoh keduanya ini harus diberikan waktu ya yang bebas itu ya. Nah, kemudian live ya, terbuka ya. Jadi nanti kita ini akan tahu mana yang mesti ya kita ambil, mana mesti kita jauhi gitu ya. Dan termasuk juga itu debatnya Kiai Haji Imaduddin dengan Buya Qurtubi itu juga harus live, itu bagusnya seperti itu ya. Dan saya kira
nggak perlulah ya Buya Qurtubi ini membawa emosi itu sampai kepada perdebatan nanti itu ya, bahkan nanti kacau itu jadinya itu ya, jadi kacau itu. Di samping yang nggak pantas lah kalau seorang ulama kok yang alim alama kok masa iya gitu loh, gampang banget emosi itu. Iya, bahkan merendahkan itu. Insyaallah. Jadi bagi yang waktu itu hadir itu di Benda Krep itu ya, ini harus juga bisa hadir itu. Dan insyaallah saya juga hadir insyaallah. Orang bodoh ini mau ngaji lah ya dengan orang-orang alim insyaallah. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kelancaran semuanya dan tidak ada emosi dan mencari pembenaran, tetapi untuk mencari kebenaran. Saya kira kunci yang paling utama ya daripada adanya debat musyawarah tentang hal penasaban atau lainnya itu adalah keikhlasan kita dalam mencari kebenaran. Itu keikhlasan. Karena dengan keikhlasan itulah akan kita terjadi saling menghargai pendapat itu dan menghargai apapun yang disampaikan. Tidak ada ya kelompok satu dengan lainnya itu saling merendahkan itu. Menyalahkan boleh kalau kita punya argumen yang lebih kuat itu, tetapi bukan berarti kita memandang rendah ke yang lain. Intinya harus ada saling menghargai, dan sesudahnya juga tidak ada kalah atau menang, karena ini bukan pertandingan yang secara umumnya, tapi ini mujadal atau jadal dalam kita mencari titik kebenaran dalam akidah yang mesti kita pahami dan mesti kita nanti kita ikuti untuk menjadi pegangan. Salam ta'zim untuk semuanya. Mari kita berdoa, berharap semoga pada saatnya tanggal 25, 26, 27 diberikan ya kelancaran semuanya, itu para ulama ya, Buya atau Habib atau nanti pada turunan semua, khususnya ini dari Wali Songo dan khususnya juga tuan rumah, dilancarkan dan mendapatkan ridha Allah. Demikian apa yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.